warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrid Emilia dari 6 Shift 3, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya ingin menjelaskan terkait teori stewardship. Teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Manajer eksekutif di bawah teori ini tidak jauh hanya menjadi seseorang yang oportunistik. Pada dasarnya, manajemen juga ingin melakukan pekerjaan dengan baik untuk menjadi pengelola yang baik dari aset yang dimiliki perusahaan. Teori stewardship muncul berbarengan dengan perkembangan akuntansi. Teori stewardship berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana steward termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan prinsipal. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok prinsipal dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Teori stewardship menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan steward, maka steward akan berusaha bekerja sama karena bertindak sesuai dengan tindakan prinsipal dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam stewardship adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan prinsipal, namun tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan. Teori stewardship memandang manajemen sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun stakeholders pada khususnya. Manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama, dan ketika kepentingan steward dan prinsipal tidak sama, maka steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya. Hal ini disebabkan karena steward merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan pertimbangan yang rasional, serta steward akan melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori stewardship dapat diterapkan pada akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non-profit lainnya. Manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan, yaitu bertindak sebagai steward atau pelayan bagi kepentingan prinsipal. Dengan demikian, manajemen di lingkungan pemerintahan lebih dominan bertindak sebagai steward dibandingkan sebagai agen. Teori ini digunakan karena teori ini memandang bahwa kepercayaan atas manajemen dapat terjadi jika manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang muncul, yaitu kepentingan publik pada umumnya dan kepentingan stakeholders pada khususnya. Teori ini menjelaskan bahwa kinerja perusahaan dapat meningkat karena adanya sifat amanah dan setia manajer perusahaan terhadap komitmen dalam perusahaan. Pada teori stewardship, terdapat model of man. Ini didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dalam organisasi. Memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani. Pada teori stewardship, terdapat suatu pilihan antara perilaku self-serving dan pro-organisasional. Perilaku pelayan tidak akan dipisahkan dari kepentingan organisasi adalah bahwa perilaku eksekutif disejajarkan dengan kepentingan prinsipal di mana para steward berada.
steward akan menggantikan atau mengalihkan self-serving untuk berperilaku kooperatif. Sehingga, meskipun kepentingan antara steward dan prinsipal tidak sama, steward tetap akan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sebab, steward berpedoman bahwa terdapat utilitas yang lebih besar pada perilaku kooperatif, dan perilaku tersebut dianggap perilaku rasional yang dapat diterima. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stewardship adalah variabel economic performance. Hubungan teori stewardship dengan economic performance terletak pada eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerja sama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka investor akan tertarik untuk berinvestasi sehingga harga saham perusahaan meningkat dan berpengaruh terhadap economic performance. Variabel lainnya yang memiliki keterkaitan dengan teori stewardship adalah kualitas laba. Hubungan antara teori stewardship dengan kualitas laba menjelaskan bahwa para eksekutif atau steward yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama dengan organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya, dan selalu bersedia untuk melayani, sehingga akan memaksimumkan kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memberikan informasi laba yang kredibel, yang bebas dari manipulasi ataupun kecurangan, dan akan membentuk image perusahaan yang baik dan mempengaruhi stakeholders dalam merespon positif informasi laba yang dipublikasikan sehingga akan berdampak pada tingginya kualitas laba perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.